Oke, selamat datang di day 3 reading to avoid brain rot. Sorry hari kemarin gua gak bisa bikin video karena kemarin gua full kelas ya 14 SKS, gila banget, capek, gak ada waktu. Jadi sekarang kayaknya untuk reading to avoid brain rot kita bikin 2 video ya. Dan seperti yang sudah kalian ketahui, kemarin kita udah bikin di 2 bab pertama ya di buku Show Your Work. Sekarang kita akan masuk ke bab ketiga, Share Something Small Every Day. Sebenarnya kemarin kita udah sempat baca yang bab 3 ini, yang Send Out the Daily Dispatch. Jadi kita akan skip langsung ke yang the So What Test. Oke? Supaya tidak berlama-lama, kita langsung masuk saja lah ke pembacaan bukunya. Bullshit. Oke. Emang iya guys. Bentar. Oke. The So What Test ya. Make no mistake, this is not your diary. You're not letting it all hang out. You're picking and choosing every single word. Langsung aja lah ya kita baca tuh, tidak usah berlama-lama. So always remember that anything you post to the internet has now become public. The internet is a copy machine, writes author Kevin Kelly. Once anything that can be copied is brought into contact with the internet, it will be copied, and those copies never leave. Ideally, you want the work you post online to be copied and spread to every corner of the internet. So don't post things online that you're not ready for everyone in the world to see. As publicist Lauren Saran says, post as though everyone who can read it has the power to fire you. Be open, share imperfect and unfinished work that you want feedback on, don't share absolutely everything. There's a big difference between sharing and oversharing. The act of sharing is one of generosity. You're putting something out there because you think it might be helpful or entertaining to someone on the other side of the screen. I had a professor in college who returned argued essays, walked up to the chalkboard, and wrote in huge letters, "So what?" She threw the piece of chalk down and said, "Ask yourself that every time you turn in a piece of writing. Oh, ask yourself that every time you turn in a piece of writing. It is a lesson I never forgot." So, intinya adalah kalian jangan posting segala hal ke internet tanpa adanya saringan. Kalian harus tahu apa yang kalian posting dan utamakan posting sesuatu yang memang kalian itu sudah siap untuk dikomentari, sudah siap untuk dikritik, sudah siap untuk di copy dan lain sebagainya. Karena di internet semuanya itu publik, semua orang bisa menggunakan atau mengomentari atau melakukan sesuatu ke apa yang udah lo posting di internet. Intinya seperti itu. Tapi memang ada aturan-aturan yang berlaku. Tapi kan itu di luar dari kontrol kita. Dan tugas kita adalah menyaring terlebih dahulu apa yang ingin kita upload ke internet gitu ya. Jadi pilih kata-kata yang kita ucapkan dengan hati-hati ya, karena apa yang kalian posting di internet itu adalah sebuah istilahnya portofolio publik Anda lah ya. Jadi bukan diary kalau tadi di atas disebutnya ya, gitu. Nah, satu lagi mungkin di internet itu kan permanen ya, meskipun kalian bisa hapus pasti ada aja jejak digitalnya yang bisa dicari. Jadi memang harus berhati-hati ketika kalian upload sesuatu ke internet gitu. Jadi kalian penting untuk punya mindset ready lah untuk dikomentari ketika kalian udah posting ke internet. Jadi untuk yang ini generosity, jadi lo itu posting ke internet karena lo yakin atau lo berharap bahwa ada sesuatu yang bisa orang lain ambil ketika melihat karya lo di internet ya. Bukan sekedar pamer gitu. Jadi harus ada so what-nya. Harus ya gitulah. Selalu tanya ke diri sendiri, terus kenapa gitu kalau gue posting ini ya.
Kalau gak ada nilai gunanya buat orang lain, menurut gua mending jangan gitu ya. Ya tergantung lagi sih sebetulnya ya. Itu what to show: dogs, cats, babies, selfies, sunset, lunches, lattes. Kok ini dicoret ya? Work. Okay. Always be sure to run everything you share with others through the so what test. Don't overthink it. Just go with your gut. If you're unsure about whether to share something, let it sit for 24 hours. Put it in a drawer and walk out the door. The next day, take it out and look at it with fresh eyes. Ask yourself, is this helpful? Is this entertaining? Is it something uncountable with my boss or my mother seeing? There's nothing wrong with saving things for later. The save as draft button is like a prophylactic. It might not feel as good in the moment, but you'll be glad you used you used it in the morning. Okay. Should I share this? Okay. Is it useful or interesting? If yes, you share it. If no, toast it. If I don't know, save it for later. Jadi kalau misal lu ragu ya, coba lu simpan dulu ide postingan lu itu atau draft postingan lu itu ke draft gitu ya. Jangan langsung lu post kalau misal lu ragu ya. Coba kalian lihat besoknya lagi dengan mata yang lebih tadi itu lebih fresh ya dibilangnya. Lebih lebih no bias lah, no emotion gitu. Itu mungkin ya. Jadi kalau misal lu ngerasa sesuatu yang akan lu post itu useful atau interesting, maka share. Kalau misal tidak, jangan dulu. Kalau misal gak tahu, tunggu 24 jam, terus lihat kembali gitu ya, cek kembali seperti itu. Wih, dikit banget ya ini ya. Nah itulah sebab yang kedua. Lanjut, turn your flow into stock. So if you work on something a little bit every day, you end up with something that is massive. Okay, stock and flow is an economic concept that writer Robin Sloan has adapted into a metaphor for media. Flow is the feed, it is the post and the tweets. It is the stream of daily and sub-daily updates that remind people you exist. Stock is the durable stuff. It's the content you produce that is interesting in 2 months or 2 years as it is today. It is what people discover via search. It is what spreads slowly but surely, building fans over time. Okay, so Sloan says the magic formula is to maintain your flow while working on your stock in the background. Stock and flow, okay. Ada flow ya, is the feed, is the post tweets, ada juga stocks ya, is the durable stuff. Flow itu update-update harian kalian yang menunjukkan bahwa kalian itu exist. Biar orang tahu bahwa lu itu ada gitu di dunia ini. Kemudian itu flow. Kemudian ada juga stock. Ya, stock itu adalah konten yang abadi. Contohnya adalah video YouTube mungkin. Kemudian ada artikel bisa jadi, ada tweet ya, ada postingan-postingan bentuk lainnya yang orang lain bakal cari gitu ya selama bertahun-tahun ya. Sekarang sampai bertahun-tahun kemudian bahkan selamanya gitu. Nah, itu stock. Jadi bedanya antara flow dan stock itu seperti itu. Oke, menarik. Flow itu ini bagian-bagian kecil ya yang belum tersusun rapi, yang belum teratur ya. Kemudian dari flow itu kalian mungkin nantinya akan rapikan ya, dan proses merapikannya itu nanti kalian bisa share juga ke internet ya sebagai bentuk kalian untuk menunjukkan perjalanan kalian. Kemudian selagi kalian nge-share perjalanan kalian, nantinya si rempahan-rempahan kecil ini akan mulai membentuk menjadi suatu hal yang kita sebut sebagai stock nanti gitu. In my experience, your stock is made by collecting, organizing, and expanding upon your flow. Social media sites function a lot like a public notebooks. They're places where we think out loud, let other people think back at us, then hopefully think some more. But the thing about keeping notebooks is that you have to revisit them in order to make the most out of them. Okay.
You have to flip back through all the ideas to see what you've been thinking. Once you make sharing part of your daily routine, you'll notice themes and trends emerging in what you share. You'll find pattern in your flow. Jadi intinya adalah social media itu adalah bisa kita anggap sebagai laboratorium ide, tempat lo untuk bereksperimen, ya. Sehingga nanti itu kalian bisa membuat stok ya yang dihasilkan dari kalian mengkoleksi, mengorganisasi dan mengexpand flow yang kalian udah kumpulkan gitu ya. Kemudian ya lihat pola dari apa yang sering lu posting di social media ya, lihat polanya seperti apa atau flow-nya seperti apa. Kemudian coba lu rangkum flow itu atau kalian tadi organize flow itu sehingga flow tersebut bisa menjadi stok yang nantinya bisa berguna untuk banyak orang gitu ya. Jadi ya share apa daily life, share ide-ide meskipun kecil dalam bentuk flow. Nanti pada akhirnya ketika dikumpulkan ya, diorganize, kemudian di-expand, nanti bisa jadi stok yang nantinya bisa berguna bertahun-tahun ke depan, bahkan selamanya untuk banyak orang. Maybe that ya. When you detect these patterns, you can start gathering these bits and pieces and turn them into something bigger and more substantial. Yeah, you can turn your flow into stock. Betul. For example, a lot of the ideas in this book started out as tweets, which then become blog posts, which then become book chapters, and so on. Yeah, small things over time can get big. Itulah intinya. Flow tadi ya, hal-hal kecil yang lo lakukan di social media itu bisa berubah menjadi besar ya dengan waktu gitu. Menarik. Jadi intinya adalah social media itu sebuah alat yang bisa lo gunakan untuk sharing your ideas, kemudian berbagi ide tersebut ke orang lain yang sekiranya membutuhkan. Tapi dalam proses berbagi itu tidak harus langsung besar, tapi kecil-kecil dulu ya dalam bentuk flow. Tadi ya, flow itu tidak harus langsung terorganize. Jelas ide itu kita muncul ya, datang kapanpun, bahkan kadang tak terduga ya. Jadi kita memang harus ya udah share aja opini kita, pandangan kita, ide kita ke social media, meskipun bentuknya itu bit by bit, pieces by pieces, yang kelihatan itu berantakan kalau misal dilihat dari sekarang, kalau dilihatnya hari ini. Tapi potongan-potongan kecil tersebut ya, potongan-potongan flow tersebut nantinya bisa menjadi suatu stok yang punya substansi yang cukup kuat sehingga nanti bisa bermanfaat untuk orang lain di social media. Jadi ya share aja ide-ide lu, potongan-potongan kecil hidup lu ya. Kemudian yakinlah bahwa ide-ide kecil tersebut akan berubah menjadi sesuatu yang besar. Stok gitu ya, flow to stock. Itu mungkin untuk subbab kali ini. Lanjut, build a good domain name. Carving out a space for yourself online, somewhere where you can express yourself and share your work, is still one of the best possible investment you can make with your time. Carving out a space for yourself online, somewhere where you can express yourself and share your work, is still one of the most possible investment you can make with your time. Social networks are great, but they come and go. Remember MySpace, Friendster, GeoCities. If you're really interested in sharing your work and expressing yourself, nothing beats owning your own space online. A place that you can control, a place that no one can take away from you, a world headquarters where people can always find you.
Ya mungkin apa yang dibilang adalah bahwa sosial media itu bisa mati kapan saja ya. Jadi penulis ini bilang ke kita bahwa kita itu perlu suatu space atau tempat yang kita itu bisa berekspresi, bisa berkarya tanpa terhalang waktu, mungkin tanpa terhalang tempat, sehingga karya-karya itu mungkin nantinya bisa menjadi abadi gitu ya. Jadi pentingnya untuk memiliki tempat pribadi di eh, internet ini gitu. Yang dia tawarkan apa berarti ya? Website mungkin nanti ya. Jadi tidak bergantung kepada platform-platform sosial media yang mungkin nanti suatu saat bisa jadi hilang ya. Ini dikasih contoh, dia ada MySpace, Friendster, GeoCities yang dulunya mungkin pernah terkenal dan digunakan banyak orang tapi sekarang hilang gitu aja gitu kan. Jadi jangan sampai bergantung ke platform yang mungkin aja bisa hilang. Kita harus build our own space. Mungkin salah satunya website. More than 10 years ago, I staked my own little internet claim and bought the domain name austincleon.com. I was a complete amateur with no skill when I began building my website. It started off bare bones and ugly. Eventually, I figured out how to install a blog, and that changed everything. A blog is the ideal machine for turning flow into stock. One little blog post is nothing on its own, but publish 1,000 blog posts over a decade, and it turns out your life's work. My blog has been my sketchbook, my studio, my gallery, my storefront, and my salon. Absolutely everything good that has happened in my career can be traced back to my blogs. My books, my art shows, my speaking gigs, some of my past friendships, they all exist because I have my own little piece of turf on the internet. Itulah intinya. Website yang lu buat itu bisa kita anggap sebagai mesin tempur atau medan yang kita gunakan untuk kita berkarya di internet. Jadi pastikan, ya mungkin cobalah kalian bikin website sendiri mungkin ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita merasakan di dunia saat ini bisa kita share di website yang kita buat itu ya. Sehingga kalau dia kasih contoh tadi kan dia pengalaman-pengalaman hidup dia, tulisan-tulisan dia, kenangan-kenangan dia itu benar-benar bisa dicek di website dia gitu. Meskipun ya postingan-postingan kecil yang dia buat gitu sehari-harinya, kalau misal hanya satu postingan itu tidak terlihat dampaknya atau manfaatnya, tapi ketika kita melihatnya itu dari sisi yang lebih luas jauh, nah itu kan bisa menjadi pelajaran lain yang lebih berharga gitu kan. Mungkin itu ya. So if you get one thing out of this book, make it this. Go register a domain name by www.insertyournamehere.com. If your name is common or you don't like your name, come up with a pseudonym or an alias and register that. Then buy some web hosting and build a website. These things sound technical, but they're really not. A few Google searches and some books from the library will show you the way. If you don't have the time or inclination to build your own site, there is a small army of web designers ready to help you. Your website doesn't have to look pretty, it just has to exist. Jadi intinya kalian harus coba beli domain dari sekarang atau website dari sekarang, karena itu one of the best investment yang bisa kita buat, kata penulis ya, investasi terbaik ya. Jadi mungkin tapi intinya tidak usah terlalu canggih, tidak usah terlalu cantik. Yang penting di sini adalah bahwa ada aja dulu sehingga kalau misal lu mau nyari, orang lain mau nyari itu ada gitu ya. Penting untuk kita punya domain sendiri, space sendiri untuk nge-share karya kita. Mungkin seperti itu. Nanti gua akan coba untuk menerapkan. Menarik juga ya. Don't think of your website as self-promotion machine. Think of it as a self-invention machine. Online, you can become the person you really want to be. Fill your website with your work and your ideas and the stuff you care about. Over the years, you will be tempted to abandon it for the newest, shiniest social network. Don't give in. Don't let it fall into neglect. Think about it in the long term. Stick with it, maintain it, and let it change with you over time. Itulah.
Anggapnya jangan sebagai self promotion machine, anggapnya sebagai self invention machine. Website itu tempat lu untuk menciptakan atau bereksperimen terhadap diri lu sendiri gitu, terhadap jati diri yang ingin lu bangun gitu ya. Isi dengan hal-hal yang lu ngerasa peduli terhadap, dan jangan pernah lu meninggalkan website tersebut hanya demi tren sosial media yang baru. Mungkin itu yang bisa gue ambil dari paragraf ini ya. The beauty of owning your own. Oh enggak, when she was young and starting out, Patti Smith got this advice from William Burroughs. Build a good name, keep your name clean, don't make compromises, don't worry about making a bunch of money or being successful, be concerned with doing good work, and if you can build a good name, eventually that name will be its own currency. Sorry. The beauty of owning your own turf is that you can do whatever you want with it. Your domain name is your domain. You don't have to make compromises. Build a good domain, keep it clean, and eventually be its own currency. Whether people show up or they don't, you're out there doing your thing, ready whatever they are, whenever they are. Itulah nama baik yang lo buat di domain lo itu adalah currency, mata uang yang lo bisa pakai gitu. Jadi yang harus lo lakukan adalah lo harus fokus membuat karya-karya terbaik lo dan coba share di website tersebut ya. Dan yang penting juga di sini adalah menjaga reputasi lo. Ya intinya nama baik mah akan datang sendirinya ketika lo menjaga reputasi, menunjukkan karya, menunjukkan value gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau misal nama lo udah dipercaya, orang lain trust, ya pasti nama itu akan menjadi aset berharga yang lo milikin. Bisa menjadi currency untuk apapun gitu ya, kapan saja gitu. Go on Google me, menarik. Ya. Lah udah ini bab 3. Menarik. Jadi intinya apa ini bab 3 nih? Ya udah, share something small every day. Send out a daily dispatch. Put yourself and your work out there every day and you'll start meeting some amazing people. Sedikit demi sedikit aja intinya ya. Sharing, creating something ya sedikit demi sedikit. Jangan langsung berharap kita bisa produce atau create banyak hal, sesuatu yang big dalam waktu singkat. Tidak ya, tidak bisa instan. Kita harus build something even if it's small, tapi yang penting di sini adalah consistent. And yeah, do it every day. In 1 year, look at this. Ya, ini akan menjadi cerita. Ya, mungkin individu-individunya nih si XX ini tidak begitu substansial, tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Namun ketika kita lihat dalam waktu yang panjang itu, dalam kurun waktu tertentu, itu bisa terlihat bahwa nih ada sesuatu di sini, ada manfaat yang bisa kita lihat di sini, ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya. Jadi build something small every day. Meskipun awalnya kelihatannya tidak ada manfaatnya sama sekali, ya tidak apa-apa. Karena kita nyarinya bukan short term, tapi kita nyarinya long term. One day at a time. It sounds simple. It's actually simple, but it isn't easy. It requires incredible support and fastidious structuring. Ya, memang simple ya, sederhana ya, tapi tidak mudah. Kita butuh konsisten di sana ya. The so what test, tapi maksud dari kata create, share, itu adalah pastikan apa yang kita bagikan ke sosial media itu adalah sesuatu yang kita sudah siap untuk dijudge lah istilahnya ya. Jadi kita tanya dulu ke diri sendiri, apakah hal yang kita share ke sosial media itu adalah hal yang bermanfaat atau useful? Kalau iya, ya kita boleh share. Kalau tidak, untuk apa? Gitu. Nah, bermanfaat atau useful ini kan, atau interesting, itu again subjektif. Kalau lu ngerasa itu akan ada manfaatnya, ya gak apa-apa, share aja.
Meskipun mungkin ada beberapa orang yang ngerasa oh ini gak guna, tapi ketika lu ngerasa itu berguna, just share it gitu ya. Setidaknya berguna untuk diri lu sendiri aja, gak peduli orang lain. Tapi kalau misal ternyata itu bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain, kenapa tidak juga itu mencari itu. The so what test. Terus ini ada turn your flow into stock. Bagian-bagian kecil yang lu buat setiap harinya, something small that you create tadi yang di awal, itu mungkin kelihatannya tidak ada berguna kalau dilihat dari satu-satu per individu ya, per satu postingan itu. Tapi ketika lihat tadi lah sama kayak tadi, itu kan disebut flow ya. Nah flow itu bisa berubah menjadi something big atau stock ya, yang nantinya orang cari bertahun-tahun ke depan, dan itu akan bisa jadi abadi selamanya gitu ya. Flow into stock ya. Build a good domain name. Nah, salah satu tempat yang bisa kita gunakan untuk membuat karya kita itu abadi dengan membuat domain atau membuat website kita sendiri. Jangan bergantung kepada platform lain yang kemungkinan platform tersebut bisa jadi nggak ngetrend, bisa jadi mungkin hilang, bisa jadi bangkrut dan lain sebagainya. Ketika kita bergantung, ya karya kita pun bergantung pada itu, keabadian karya kita bergantung pada itu. Ya, tapi kalau misalnya kita punya website sendiri, domain sendiri, kita abadi basically. Selama kita ada, selama internet masih ada, domain kita pasti akan tetap ada. Ketika orang lain cari nama kita di internet, muncullah website kita. Nah, website kita itu yang bisa kita jadikan sebagai portofolio kita, sebagai riwayat hidup kita seperti apa. Orang lain bisa melihat nih perjalanan hidup kita selama kita ada di dunia. Maka dari itu ya, share something small every day, dan yakinlah bahwa di akhir nanti akan ada hal yang bisa lo dapat dari situ. Itu aja mungkin untuk video kali ini terkait dengan bab 3 ya, bab 3 yang mana membahas tentang share something small every day. Thank you very much for watching, for listening. My name is Adi. My name is Adi Ahmad Hidayat. Stay curious. Anjing, itu kata-kata siapa ya? Pokoknya stay curious. Ini suaranya kecil banget ya. Sorry. Thank you. Goodbye.